Saya bersyukur pada Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Juga bersyukur untuk kesempatan menjadi berkat. Thank you Pak Gembala, Pak Ferry, sahabat baik. Thank you untuk semua. Saya digerakkan Tuhan untuk sharing khotbah tentang surga. Ini hanya memberi keseimbangan karena kemarin ada yang ngajar tentang neraka, jadi saya ngajar surga. Semua bilang haleluya. Silakan PowerPoint. Saya dapat gambar tentang ini. Coba Anda lihat menurut saudara ini gambar apa? Nah, bagus. Menurut saudara ini gambar apa? Neraka atau surga? Surga. Waktu saya ngajar ini ada satu karyawan satu perusahaan di villa ini bilang gini, Pak, teman saya ini, teman kantor, nggak percaya surga. Saya bilang begini, kasih tahu dia, nggak percaya nggak apa-apa, tapi orang itu pasti masuk neraka, sebab dia nggak mau surga, neraka terbuka. Dan untuk masuk neraka, tidak perlu percaya. Saya nggak percaya ada penjara. Saya nggak percaya. Ya nggak apa-apa kata hakim. Karena kamu melanggar hukum, tetap masuk neraka, penjara. Semua bilang haleluya. Silakan next. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-14 ini, Yesus mengajar rumah Bapa. Monitornya bisa dinyalakan enggak di sana? Kalau ada loh ya. Thank you. Nah, saya dan saudara jangan percaya sama pendeta siapapun yang enggak sesuai Alkitab. Mau pendeta terkenal, pendeta top, kalau tidak sesuai Alkitab, Anda berhak menolak, termasuk menolak saya. Tapi kalau Anda menolak saya yang sesuai Alkitab, Anda menolak firman. Next PowerPoint. Jadi tema kita adalah Yesus berjanji akan kembali dari surga dan tentang rumah Bapa. Hambanya tolong bantu baca ayat ya, boleh ya. Next PowerPoint. Saya dipercaya oleh Pak Edi Gunawan dan Pak Ferry, fasilitator EBT waktu pandemi sejak sampai sekarang. Saya membahas Alkitab dari perikop ke perikop. Nah, saya punya perikop pas Yohanes 14 ini. Next PowerPoint, kita akan lihat suasana ini saudara. Siapa setuju di muka bumi kita cuma sementara? Nanti sangka kalah. Kalau saya enggak minta jangan bunyi. Kalau saya minta bisa langsung. Kalau bunyi terus saya nanti nangis saya. Suasana surga sudah turun. D. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Tepuk tangan. Sangkakala Allah bergema. Kalau orang pilihannya berkeliling taktanya. Kalau namaku dipanggilku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Yang pernah lihat film Hollywood tentang Rapture, Left Behind, yang ada pilot itu enggak semua sesuai Alkitab, tapi lebih banyak mirip Alkitab. Ada nggak pendeta ketinggalan waktu rapture? Ada. Apalagi jemaat. Jadi khotbah hari ini harus membuat Anda layak naik ke surga. Perlu nggak belajar neraka? Menurut saya nggak perlu. Pak, boleh tahu nggak pintu neraka ada berapa? Jalan keluarnya lewat mana? Nggak ada. Kita nggak bahas. Bahkan saya juga nggak bahas tentang antikris. Karena kita percaya, yaitu
Premillennium. Sebelum antikris datang, kita naik ke surga. Pak, tapi saya nggak percaya. Ya terserah. Oh, saya nggak percaya surga. Nggak apa-apa, neraka terbuka. Next PowerPoint. Kita akan baca ayat ini. Tolong hambanya. Tes. Jangan gelisah, percayalah. Sebentar, ini suara Yesus. Coba agak sedikit ngebas. Janganlah gelisah. Gitu, Janganlah gelisah, percayalah. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Cukup. Dan ada tempat bagimu di sana. Siapa percaya Yesus tidak pernah bohong? Yang suka bohong itu yang sebelahnya. Katanya yang disalib bukan Isa tapi Yudas. Enggak mungkin. Permisi Pak Ferry ya. Permisi ya. Di kayu salib Yudas begini. Yudas ini. Kata di Amerika nih. Kata orang muslim. Oh yang disalib itu Yudas. Maksud Yudas gini. Ampunilah mereka. Enggak mungkin Yudas. Enggak mungkin. Yesus. Dan Yesus yang sudah mati dikubur naik ke surga. Dan yang pernah naik ke surga bukan Yesus. Henoh naik ke surga, Elia naik ke surga, Musa naik ke surga, Yesus naik ke surga. Naik, surga pasti ada. Walaupun memang ada pendeta di Indonesia, udah meninggal sekarang, yang pernah naik turun surga. Kata Pak Yakub, pendeta kita juga, dia punya lift ke surga. Naik, turun. Kata Pak Yakub Nahwe, Yesus saja yang punya surga, naik belum turun-turun. Dia naik turun. Nah, sudah, kita nak bahas di sini. Saya tuh kalau khotbah di Amerika senang, agak bebas sedikit. Semua bilang, haleluya. Yesus naik akan turun menjemput kita. Next PowerPoint. Ini 7 tokoh yang bunuh diri. Tentu yang nomor 7 kita tetap akan survei lagi ya. Ini kan data ya. Itu mereka yang bunuh diri. Kalau Simpson kan bunuh dirinya karena mematikan orang Filistin. Tapi yang lainnya 6 ke bawah itu neraka. Neraka tempat hukuman kekal. Next, kita tidak bahas neraka. Tapi neraka itu ada. Next PowerPoint. Semua bilang haleluya. Nah, PowerPoint saya ini ada juga nanti klip itu ada di komputer gereja, Anda bisa copy. Jadi saya akan cepet-cepet yang nggak penting, tapi akan pelan-pelan yang penting. Sampai Anda ini wajahnya kelihatan sudah kayak surga. Serius. Ada 3 alasan Yesus datang dari surga menjemput kita untuk melaksanakan keadilan. Ikuti saya, keadilan. 2, untuk membangkitkan orang yang sudah mati dalam Tuhan, orang kudus. Dan untuk mengumpulkan kita. Next PowerPoint. Ini suara Yesus lagi. Di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bahasa Inggrisnya mention. Rumahnya banyak. Besar. Ini pelukis yang melukis kira-kira juga kayak gini. Terus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Semua bilang yes. Next PowerPoint. Sekarang saya bacakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kata Yesus, menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Jangan bilang gini, dari dulu juga mau datang kok gak datang-datang. Tunggu dulu. Kedatangan itu ada 2. Kedatangan rame-rame, massal, rapture. Ada kedatangan satu persatu. Tahu-tahu Bapak itu tidur gak bangun lagi. Oh udah, selesai. Tenang, dari wajah Anda ini masih lama. Kasih tos dulu, masih lama. Harus semangat. Jangan bilang gini, saya mau cepet Pak. Lu kenapa? Utangnya banyak. Semua bilang haleluya. Yesus akan datang kembali. Karena itu kalau orang mati di peti mati gitu. Ada tulisannya telah pulang ke rumah. Nggak ada. Telah pulang ke gua setan. Nggak ada. Rumah Bapa. Bahkan di Pluit, Jakarta Utara ada sekarang namanya rumah duka.
Grand Heaven. Mau kemana? Grand Heaven. Wih, dia lebih besar dari surga yang di sana. Dia grand. Next PowerPoint. Ini lagu yang kita nyanyikan lagi. Kalau bunyi sangkakala. Musik D. Tahu lagu Pentakosta ini? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Tepuk tangan. Ke dalam dunia ini sungguh tak lama lagi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Ke dalam dunia ini sungguh tak lama. Katakan yes. Kalau bunyi sangkakala. Cukup. Cukup. Jadi ingat, ada rame-rame, ada sendiri. Kalau Anda tanya, Pak Tim kok semangat pelayanan? Saya berpikir ini hari terakhir. Bisa tahu besok rapture sama-sama kita. Bisa sendiri-sendiri. Tapi tenang, ya sendiri Anda masih lama. Dengan catatan nanti kita bahas. Semua bilang haleluya. Ini enaknya pengkhotbah tamu. Nyinggung-nyinggung pulang besok. Dan saya tidak janji apa-apa dengan Pak Gembala. Saya yang percaya Anda yang datang akan diberkati berkat spesial. Katakan yes. D lagi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Stop. Ini hanya dinyanyikan di gereja atau di dalam rumah. Jangan di luar rumah. Apalagi di Indonesia. Tetangganya dengar. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Tetangga jawab. Kapan kita berjumpa lagi. Bagus, kamu bisa. Mungkin lusa. Ini angkatan Kos Plus semua ini. Cukup namanya. Saya ajak Anda dan saya untuk punya understanding. Bilang understanding. Kalau tidak punya understanding, Anda akan, mohon maaf, merasakan neraka sejak belum masuk neraka. Kenapa ada orang bilang begini? Menikah tanpa Yesus bisa jadi neraka. Lihat artis, aktor di Indonesia pada cerai. Tanpa Yesus. Kata Mas Dokter Jarot, teman saya, kita di program TV membahas keluarga. Kalau pasanganmu, istri atau suami itu gila atau agak gila, jangan ikut gila. Maka keluarga itu akan waras. Kalau pasanganmu, istri atau suamimu itu agak kesetanan, jangan ikut jadi setan. Karena tidak mungkin bahagia ada dua setan di satu rumah. Halo? Kata Mas Dokter Jarot nih, teman saya. Pak, tapi suami saya itu kayak Herodes dan kayak Pontius Pilatus. Oh bagus, kata Mas Jarot. Kamu seperti Yesus, mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan kamu dibangkitkan menjadi istri yang baru. Maksudnya, saya dan saudara bisa merubah diri tanpa merubah orang lain. Sehingga suamimu, pasanganmu dirubah oleh Tuhan. Boleh tepuk tangan? Semua tepuk tangan. Menurut survei terbatas para pendeta, tepuk tangan punya 3 fungsi. 1, nama Tuhan dimuliakan. 2, yang ngantuk dibangunkan. 3, pembicara tambah semangat. Tepuk tangan. Next PowerPoint. Hambanya. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi surga, kerajaan Allah itu 3. Ikut tangan saya. Kebenaran. Bahasa Bataknya kebenaran. Damai sejahtera. Sukacita. Menurut orang Muslim, surga itu katanya yang laki-laki akan dapat 70 bidadari cantik. Nah itu ustadznya yang bilang.
Temannya Pak Ferry, Ustadznya teman Pak Ferry. Mengerikan. Yesus bilang di surga tidak ada makan dan minum, kawin, hidup seperti malaikat. Anda pernah enggak hatinya happy banget, suka cita banget, sampai lupa makan. Karena itulah suasana surga. Sampai enggak kepikiran makan. Juga enggak kepikiran untuk yang suami istri itu enggak, udah tingkat tinggi. Tapi sekarang para orang wanita-wanita muslim sudah pada protes. Lah kalau yang laki dapat 70 bidadari, kita wanita dapat apa? Apakah dapat 70 bidakara? Next PowerPoint. Tuhan Yesus berkata, kita baca sama-sama biar agak tersinggung semua. 2, 3. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan. Jangan bangga bengak-bengok pakai speaker, pakai toa lagi. Tuhan, Tuhan, Tuhan Maha Besar. Anda ngerti maksudnya kan? Tidak menjamin. Termasuk yang di gereja teriak-teriak Tuhan, belum baptis selam. Alasannya, saya udah pernah baptis percik Pak. Loh, kalau suruh selam, suruh mandi kok cuci muka. Tapi saya tidak enak sama pendeta saya. Masuk surga bukan tergantung pendetamu yang lama, tergantung firman Tuhan. Katakan yes. Next PowerPoint. C kakak. Ini lagu lama. C. Suasana surga turunlah, tepuk tangan. Suasana surga turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Coba tepuk tangannya kayak di surga. Di surga tuh kan gini. Suasana surga. Enggak, ini utangnya banyak. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Katakan yes. Next PowerPoint. Haleluya. Katakan yes. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala dan mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Naik. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala dan mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Katakan amin. Next PowerPoint. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga mulia, tempat bermain dan gembira. Katakan amin. Hiduplah dan peganglah nilai-nilai kebenarannya. Karena Yesus Kristus sudah menjadi jalan untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Next PowerPoint. Saya tutup di sini. Kita aplikasi, masuk aplikasi. Bilang aplikasi. Bapak Ibu punya handphone? Handphone ini tidak ada gunanya kalau tidak ada aplikasi WhatsApp, tidak ada aplikasi Uber, aplikasi TikTok, Instagram. Pinjol jangan ya. Firman juga perlu diaplikasikan. Bilang aplikasikan. Aplikasikan. Nah, saya ajak Anda belajar surga bukan hanya nanti Anda masuk surga, tapi Anda sekarang merasakan suasana surga. Kata Mas Dr. Jarod teman saya, dia sering ngajak retreat ke Israel, ibu-ibu atau suami pergi tanpa suaminya. Katanya itu lebih cepat dipulihkan. Suami langsung bertobat atau istrinya bertobat karena pasangannya di rumah kan. Belanja tidak dibatasi, happy-happy.
Karena kata Mas Jarod, setannya tidak dibawa, sedang di rumah. Tetapi setelah dia dipulihkan, balik ke rumah, ketemu setan dan dia juga menjadi setan lagi, itulah rumah itu menjadi suasana neraka. Sebab ada 2 setan di rumah. Anggap istri saya kayak setan, lalu saya sadar, saya malaikat, enggak terjadi pertengkaran, perceraian. Atau saya balik, saya yang kayak setan, istri saya kayak malaikat, enggak terjadi. Coba, yang salah Paula atau Mbak Imbong? Enggak, biar cerdas. Siapa yang salah? Dua-dua. Yang salah aktor yang sing diundang Mbak Nemi itu, aktor Aribowo atau Inge? Udah lupa ya? Wowo. Kalau kau bilang istrimu digoda orang, kenapa kau jagai? Terakhir, yang salah Ahok atau Veronica Tan? You gubernur, you punya bodyguard, jagalah istrimu dari digoda pria lain. Kalau ada pria coba-coba goda istri saya baptis dia 7 kali 7. Bukan saya salahkan istri saya, jagain. Misalnya. Oke, sekarang kita bicara bilang aplikasi. Siapa yang setuju surga itu ada? Agak tinggi biar mantap. Siapa yang yakin kau sudah memenuhi syarat masuk surga? Katakan yes. Ingat kalau belum baptis Islam, hubungi Pak Ferry dan Bu Gembala, akan konseling dengan seksama, dibaptis dalam tempo sesingkat-singkatnya. Belum pelepasan, belum pemulihan, dipulihkan, dilepaskan, jangan ada yang ganjel. Waktu pandemi sering orang datang sama saya, Pak, minta baptis. Besok, loh kok bisa? Konseling dulu. Dan kamu kan cuma di sini. Iya Pak, saya mau berangkat ke London. Ini kan lagi COVID, siapa tahu saya mati di jalan katanya. Ya udah saya layani konseling, baptis. Saya enggak pernah nolak baptis orang, tapi dikonselingi dulu. Nah, hari ini saya ajak saudara untuk mengaplikasikan. Karena Anda sudah memenuhi syarat masuk surga, tapi belum semua orang masuk ke surga sekarang, betul-betul. Tetapi yang hebat, kita bisa merasakan suasana surga hari ini. Surga itu bukan hanya lokasinya banyak emas, permata indah, tapi kehadiran Yesus. Neraka itu apa? Neraka ketidakhadiran Yesus. Nah kalau kau hari ini bersama Yesus, kau merasakan surga. Your presence is heaven to me. Everybody say your presence is heaven. Everybody say oh Jesus, oh Jesus, oh your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, kehadiranmu adalah surgaku. Katakan yes. Karena itu Pak Gembala kita, Gembala Pembina Pak Niko bilang kalau satu hari dia kehilangan hadirat Tuhan, dia berlutut, Tuhan aku salah apa ya? Ngomong apa? Respon apa? Sampai hadirat itu dirasa.
Sebagai aplikasi pertama, hanya 2. Ikut tangan saya. Yesus jalan. Ingat, aplikasikan dalam hidupmu selalu ada jalan. Karena kau bersama, jangan bilang gini, Pak nggak ada jalan. Ada jalan. Suami istri berantem ada jalan? Jangan ke pengadilan. Ada jalan. Katakan haleluya. Kedua adalah, Yesus bukan hanya jalan, Yesus adalah, ikut saya, kebenaran. Bantu saya, yang belum pernah bohong angkat tangan. Kalau Anda angkat tangan, Anda sudah bohong lagi. Yang belum pernah bohong angkat tangan. Saya juga pernah bohong. Saya sedang rapat, udah lama rapat, gak pulang-pulang, di gereja sih. Terus saya bilang, harus pulang, udah kelamaan. Setengah jam gitu pun, sudah pulang, sudah, OTW saya bilang. Dia bilang, enggak, ini masih di kantor nih. Suaranya masih ada orang ngomong, iya mohon maaf, bohong saya. Sejak itu saya tidak berani bohongi isi saya. Kalau saya bilang OTW, belum. Masih ada yang bohong lain, saya tidak ceritakan di sini. Yang pernah bohong angkat tangan. Oh my God. Yang banyak bohong angkat tangan. Salibkan mereka Tuhan. Bilang kiri kanan, berhenti bohong. Ikut tangan saya. Surga itu jalan. Surga itu. Ketiga ikut saya, kehidupan. Anda memuji Tuhan hidup. Masa nyanyi pujian tidak hidup? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Stop. Ini bukan oleh darah, ini kehabisan darah. F lagi. Oleh darah anak hidup. Semangat. Oleh kesaksian kita iblis. Kuasanya dihancurkan. Oh stop. Jadi Anda aplikasikan hari ini, hidupmu selalu ada. Neraka nggak ada jalan. 2, katakan kebenaran. Kedua, ketiga. Udah ya, ini aplikasi pertama. Yang kedua sekarang. Next PowerPoint. Lalu selesai. Nah ini aplikasi yang ke sini. Tapi sebelum saya aplikasikan ini, saya ada klip. Tolong bagian multimedia. Klip pertama, ini antara ibu dan anak. Ya, ibu dan anak ini adalah Yesus berkata, jadilah seperti anak-anak, bukan ibu-ibu. Karena hati anak itu lebih memaafkan, lebih tulus. Lihat klipnya, ibu dan anak. Apa yang paling buat kau pusing dari anakmu? Jorok anak saya, sering sekam mulut pakai lengan bajunya. Ini ada beberapa ibu, dia susah makan, sayur pun tidak mau dimakan, nangis 5-6 kali sehari. Aku marah sama anakku. Kalau nilai tertinggi 10, berapa nilai anakmu? Saya kasih dia 7, 5, 8, 8, 7, 8. Dan anaknya ternyata ada di situ. Hei, adik siapa namamu? Dia barusan dengar omongan saya enggak ya? Bagaimana tentang ibumu? Ibuku menemani aku bermain. Saya kalau pulang sekolah mau dipeluk ibu. Saya suka bibir merah mama. Kalau aku dicium sama dia, rambutnya bagus, mukanya lucu lembut seperti kapas. Mau
memasak buat aku tentu berat. 这是 Begitulah, suka mama. 想保护他。 Mau melindungi mama. 妈妈变老了， Aku akan sedih kalau mama jadi tua. 我会画画想 Aku bisa menggambar seperti mama. Maaf. 害死。 Kalau nilai tertinggi 10, berapa nilai ibumu, mamamu? 是吗？ 10. 我给妈妈。 Mama saya kasih nilai 10. 10. 10. Saya kasih 10.000. Tepuk tangan. 好惭愧。 Saya mau tes dulu suami istri. Suami istri ya? Ya. Sepertinya. Berapa nilai suami kalau tertinggi 10? Harus jujur, nggak boleh bohong. Kalau dia suami yang ideal, terbaik, nilainya 10. 11. Kayak Anies Baswedan. 11 dari 100. Oke, nilai semua berapa? 10. Tepuk tangan. Ini abang saya ini. Kan udah nonton. Enggak apa-apa. Ada yang nekat. Jadi nilainya berapa? Mereka rundingan. Takut di rumah ada masalah. Bukan 10, 9. 9. Jadi berapa nilainya dia? 10. Ingat, tetap ada yang jujur, Pak. 9 ya 9. Oke, Anda sebagai pengerja, Pak Ferry Gembala, kalau nilai terbaik 10, berapa nilainya? 100. Tepuk tangan. Thank you pada mengasihi gembalanya. Katakan haleluya. Ini bicara suasana, bilang suasana. Seperti anak kecil yang polos. Walaupun Anda, mohon maaf, orang bilang gak ada jalan, bersama Yesus bilang, ikut tangan saya, ada jalan. Semuanya bohong, penipu, bilang ada kebenaran. Kayaknya mati semua, bilang ada kehidupan. Enak kan? Anda tinggal melawan itu dengan iman dan Roh Kudus. Apakah saya tidak punya masalah? Oh, ada beberapa cabang yang kecil, Pak. Kayaknya gereja tutup. Enggak tutup, saya bilang. Kamu tutup boleh, saya ganti gembala lain. Gereja tutup itu bukan masalah gerejanya, gembalanya yang memang perlu ditutup. Terus dia kaget. Jadi, ya udah, kamu pindah ke tempat lain aja. Itu biar orang lain lagi. Kadang memang nggak cocok. Jadi kalau ada yang nyindir saya, apa itu Timotius tuh? Buka gereja kecil-kecil, terus tutup lagi. Ya nggak apa-apa. Itu dengar dari siapa? Selalu ada jalan. Bilang ada jalan. Ada jalan. Kebenaran, kehidupan. Klip yang kedua. Ini orang cacat. Dan klip yang terakhir. Dia tidak punya kaki, saudara. 3 menit.
Tepuk tangan. Bilang, merasakan suasana surga turun sejak hari ini. Tepuk tangan yang dahsyat. Aplikasi penutup, next PowerPoint saya, musik C. Suasana surga turunlah. Tepuk tangan. Suasana surga turunlah. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Suasana surga. Suasana surga turunlah. Ya. Ya. Kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Siapa yang mau merasakan suasana surga turun setiap hari? Misalnya, mohon maaf, saya dimaki-maki sama dia. Karena saya punya suasana surga, saya perlu balas enggak? Enggak. Saya enggak pernah kehilangan surga dalam hati saya. Kembali dulu. Siapa yang pernah punya pengalaman barangnya yang berharga hilang, terus sedih, pernah enggak? Nah, ini contoh sederhana ya. Kacamata itu ada yang harga 5 juta, ada yang harga 50.000. Betul? Kacamata baca saya ini harganya di Indonesia 50.000. Dulu saya pernah yang punya yang mahal, hilang, sedih. Sejak itu saya selain punya yang mahal untuk ditaruh di rumah, saya beli yang murah ini 10 biji. Taruh di mobil, taruh di toilet, taruh di meja, taruh di meja makan. Hilang, biarin aja. Damai sejahtera enggak boleh hilang. Saya pernah punya earphone juga yang mahal, hilang, sedih, saya beli yang murah aja. Beli banyak. Maksud saya, damai sejahtera hati saya enggak boleh hilang. Hanya karena barang-barang. Atau dikata-katain orang. Orang salah mengerti dengan kita. Nah, saya tutup di sini. Kerajaan Allah bukanlah soal ada nggak gara-gara makan dan minum dan uang terus orang berantem? Untuk apa? Nah, sebagai aplikasi penutup. Masih ingat yang tadi? Bersama Yesus, Yesus adalah jalan. Tangannya ikut saya, jalan. Kebenaran, kehidupan. Nanti kok ditanya oleh teman, katanya apa? Surga. Apa itu surga? Jalan, kebenaran, kehidupan. Nah, yang kedua ini, tadi itu keluar. Itu keluar. Sekarang yang ke dalam. Jalannya keluar, kebenarannya keluar, juga kehidupannya keluar. Ini yang ke dalam. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran lagi. Ke dalam benar. Ya. Bantu saya. Orang selingkuh itu enak atau tidak? Enggak enak. Karena orang selingkuh dia akan bohongi si istrinya, bohongi selingkuhannya, bohongi orang-orangnya. Orang poligami juga nggak enak, nggak ada kebenaran. Mungkin di Amerika. Jadi pastikan hari ini dari hal yang kecil Anda benar. Salah ya minta maaf. Keliru ya ngaku. Ikut saya, kebenaran. Kedua ikut saya, damai sejahtera. Coba senyum. Kospus saja bilang, buat apa susah, buat apa susah. Susah itu tak ada gunanya. Apalagi dalam Yesus. Bangun damai. Ada istri di Indonesia nih, suaminya telat pulang. Oh,
suami saya telat pulang, jangan-jangan dia selingkuh. Suami bilang, saya nggak selingkuh, bilang selingkuh sekalian. Jangan. Damai sejahtera. Puncaknya ikut saya, sukacita. Siap? Suasana surga, turunlah suasana surga. Turunlah, kami berbakti padamu. Suasana surga turunlah. Siap? Siap? Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Everybody, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence, kehadiranmu surga. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala dan mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, senang selama-lamanya. Berlayar ke surga, mari naik kapal Tuhan jurumudi. Berlayar ke surga, ke negeri perjanjian. Mari kita menuju ke surga. Mari kita. Surga, tempat bermain dan gembira. Ingat, bukan fisik kita ke surga, suasana surga kita tuju. Coba saya tes, sebelum kita minta pengurapan Tuhan. Keluar, suasana surga adalah jalan. Sebentar, lihat kiri kanan, mukanya ada jalan enggak? Kan ada orang, mohon maaf, mukanya itu mohon maaf, kebalikannya. Di balik semua kesempatan, masih ada kesempitan, Pak. Mukanya itu sempit terus. Padahal di balik kesempitan, ada kesempatan. Katakan yes. Contoh tadi, Anda mau ke gereja, ada maraton. Anda kan bisa bilang, maaf Pak Gembala, ada maraton. Saya belok ke kafe. Ya, bilang, enggak level. Naik terowongan dong, katakan yes. Perlu lompat, iya. Katakan yes. Karena hujan, karena enggak mood, Anda bangun suasana. Slow. Katakan yes. Dan penutupnya, jangan ke surga sendirian. 2025 adalah tahun, ikut tangan saya, penuaian. Jadi Anda merasakan surga, nanti masuk surga, dan bagikan itu surga ke keluargamu. Mulai doakan. Doa orang benar bila dengan yakin doakan, besar kuasanya. Bagikan suasana surga. Dibagi, kok kamu gak pernah susah ya? Ya, surga di hati saya. Ke keluargamu dulu. Ke lingkunganmu bekerja, di pabrik kah, di kantor kah, di restoran kah. Bahkan via online bisa, via Zoom bisa, via WA Group bisa. Anda mulai impactful, katakan berdampak penuh. Jangan egois,
saya sendirian masuk surga, lainnya biar neraka. Apalagi itu musuh saya bebuyutan, neraka sudah sana. Jangan, itu bukan suasana surga, suasana neraka. Mari kita berdoa. Roh Kudus, hamba-Mu sudah berhenti. Tapi Roh Kudus belum berhenti. Terima kasih, Pak.